rajulan qala, ada seorang laki-laki, qala dia berkata, lin nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Ausini, ausini, beri aku wasiat, beri aku pesan. Apa pelajaran dari hadis ini? Kalau ketemu ulama, ketemu orang soleh, minta pesan. Dulu begitu. Kalau ketemu sama ulama, Ustadz, Kiai, Buya, kasih saya pesan. Gitu. Orang sekarang, Ustadz boleh foto. Salahkah minta foto? Enggak salah. Fotonya dicetak. Nanti ketika dilihat, ada ulama-ulama yang kita lihat wajahnya, kita ingat Allah. Bukan berarti wajahnya sama dengan Allah, na'udzubillah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kun ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah fakun man ma'allah. Hendaklah engkau bersama dengan Allah. Kalau engkau tidak bisa bersama dengan Allah, bersamalah dengan orang yang selalu bersama dengan Allah. Ketika engkau bersama dia, engkau mengingat Allah. Nah, jadi hadis ini memberikan pesan pada kita kalau ketemu sama ulama, ketemu sama orang soleh, ketemu sama orang baik-baik, sebelum berpisah jangan pernah lupa ausini, kasih saya pesan. Saya ketemu dengan ulama di Surabaya, lalu saya tanya, Kiai, ausini, kasih saya pesan Kiai. Apa kata beliau? As-sidqu fil qaul, al-ikhlas fil amal. Hendaklah engkau berkata benar dan beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kosong daripada pesan-pesan ulama. Kenapa beda ulama, beda ustadz, beda kiai, pesannya beda? Mungkin mereka dapat ilham dari Allah. Ini orang ini kelihatannya, nanti kita misalnya 10 orang, 5 orang menemui ulama. Pesannya beda-beda. Setelah selesai keluar dari ruangan, tadi Kiai pesan apa sama kamu? Kata dia, bersedekahlah. Loh, kamu? Dia bilang saya suruh senyum, banyak-banyak senyum. Kenapa beda? Kita kan sama-sama muridnya. Kenapa pesannya beda? Mungkin yang ini bakhil, pelit. Makanya kamu pesannya sedekah. Yang ini orangnya dermawan. Cuman pas ngasih uang mukanya ketat. Maka disuruh senyum. Beda orang, beda situasi, beda kondisi. Oleh sebab itu maka jangan pernah. Kita menjadi mulia karena saling memberikan pesan. Watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Saling memberikan pesan dalam haqq, kebenaran. Saling memberikan wasiat pesan dalam kesabaran. Jangan marah, kata Nabi. Marah itu letaknya di mana? Kalau ada kita lihat orang marah wajahnya merah, apakah marah itu di wajah? Bukan. Kalau ada orang marah suaranya menggelegar, apakah marah itu letaknya di leher? Bukan. Kalau ada orang marah tiba-tiba matanya melotot, apakah marah itu letaknya di mata? Bukan. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad ada segumpal, sesuap, segenggam. Mudghah dari kata madagha yamdaghu, dikunyah. Kita kalau mau makan ada yang kita suap, sekunyah, segenggam, sekepal. Dalam diri kita ini ada segenggam. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, jantung. Makanya orang yang marah itu detak jantungnya tidak normal. Berdegup. Kamu jangan macam-macam ya, sambil megang sebelah. Jangan macam-macam. Saya kan letak marah itu tiba-tiba darah menyembur tidak normal, lalu nafas tersengal dan orang marah. Makanya kalau marah kata Nabi, apa yang dilakukan? Yang pertama dilakukan ketika marah langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terasa mau marah, itulah gunanya kalau orang selalu berzikir, cepat dia ingatnya. Tapi kalau orang tidak biasa berzikir, lama koneknya, nyari kabel lagi. Tapi kalau orang yang sudah biasa berzikir, dia nggak perlu pakai kabel. Kenapa? Wireless. Langsung connect. Apa-apa macam-macam. Astagfirullah. 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 Begitu juga terasa akan marah,
Zikir itu datang menolong. Makanya banyak-banyak zikir. Jadi yang pertama, langsung ingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Jantung yang sudah mulai bergelora, dia seperti air yang diletakkan di atas belanga, di atas api menyala, dia sudah mau menyala ke atas, terasa gelombangnya naik, terasa akan berbuih, terasa akan menggelegak, terasa akan mendidih. Datang zikir menenangkannya. Tenang, turun. Walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Jantungmu memang punya engkau, bukan. Walaupun kau sudah bawa sejak dari lahir, dari kandungan ibumu sudah berdetak. Dari mana Ustaz tahu? Dokter SPOG, spesialis kandungan, ngasih tahu. Bu, ini jantungnya sudah ada 2. Satu jantung ibu, kami lihat ada satu jantung kecil sedang berdetak. Dokter mendengar ada 2 juta jantung. Selama ini, buk, 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 buk. Begitu dia dengar. Ternyata sudah ada 2 suara. Buk, 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 buk. Kalau anaknya 1, kalau kembar 5, ternyata sehebat-hebatnya laki-laki, dalam dirinya cuma pernah ada 1 jantung berdetak. Tapi dalam diri perempuan yang katanya lemah, yang katanya rendah, yang katanya tidak ada apa-apanya, tapi di dalam dirinya pernah berdetak beberapa jantung. Jantung anaknya, jantung anaknya, jantung anaknya yang kembar di dalam. Berdetak jantung itu dalam dirinya. Dan itu pemberian Allah, bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah, bukan milik kita. Ayat ini untuk membuat kita rendah hati bahwa yang kita punya ini, bahkan diri kita, kornea mata, buah pinggang, katup jantung, bukan punya kita. Hebat ini, megah mewah, punya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Ini milik Allah. Jangankan harta ini, diri saya pun milik Allah. Begitu. Ayat itu untuk merendahkan hati, bukan untuk ngambil mangga tetangga. Ada orang sekarang dia ambil, ketika yang punya orang, kenapa kamu ambil? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Untungnya si bapak yang punya pohon itu cerdas juga, dia ambil batu, dia lempar. Oh, kenapa bapak lempar? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini juga milik Allah Subhanahu wa taala. Ketemu ente mainkan ayat. La taghdab, jangan marah. Tapi biasanya kalau orang sedang marah, ingatannya hilang. Artinya apa? Langkah yang pertama, kita sendiri ingat Allah. Langkah yang kedua, ada orang lain yang mengingatkan kita. Datang orang lain ngingatin kita. Karena kita ini sifatnya lupa. Namanya juga manusia. Diambil dari kata nasia. Nasia itu lupa. Maka kita yang lupa, memang sudah ngaji hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-16, hadis yang ke-16, hadis yang ke-16, tapi ternyata lupa. Datang teman mengingatkan. Tiba-tiba bapak ngelihat saya sedang ngamuk-ngamuk di pintu tol. Kamu, datang, Ustaz, ingat nggak kajian kita ke-16 Ustaz? 16 loh. Astagfirullah. Ternyata jamaah ingat. Apa kajian ke-16? La taghdab. Jangan marah. Jangan marah. Ada orang lain yang ingatkan kita. Yang ketiga, kata Nabi, robah posisi. Kalau marahnya sedang berdiri, nunjuk-nunjuk, duduk. Duduk. Jika sedang berdiri, ingat. Oh, duduk. Mana kursi? Mana kursi? Mana kursi? Kenapa? Saya mau marah nih. Kalau marahnya sedang duduk, sedang rapat nih, marah, berbaring. Sebentar ya, saya ke belakang sebentar. Ada apa Pak? Ini rasanya sudah mau bangkit. Saya mau nyari, mana kasur? Kasur. Alhamdulillah, marah hilang. Tidak.
tidur. Itu yang ngasih tahu Nabi, robah posisi. Dan Nabi ini terapi menghadapi marah dari Nabi. Karena sekarang ada orang yang marah menggebu-gebu, ini penyakit kejiwaan. Dia marah, menangani marahnya dia nggak bisa. Akhirnya dia pergi ke psikiater, psikolog. Psikolog, gimana nih saya kena penyakit? Apa? Marah, membabi buta. Oh, tenang ya, ini resep. Dalam hati psikiater, kamu masih lumayan membabi buta. Saya gajah bengkak nabrak babi buta. Marah gak tentuan. Yang keempat, ketika marah itu adalah gejolak api neraka. Gejolak api neraka mesti dipadamkan dengan air. Maka padamkanlah dengan air wudhu. Dipadamkan dengan air wudhu, bukan dengan nasi wudhu. Air wudhu. Begitu terasa marah, langsung pergi. Mana kamar mandi? Mana toilet? Mana keran air? Langsung wudhu, padamkan dia. Siram air ke wajah. Alhamdulillah. Udah wudhu gak mempan juga Pak Ustadz, mandi. Cari air dingin sampai menggigil kedinginan. Hilang marahnya insya Allah. Itu yang ngajarkan siapa? Dia yang memberikan terapi bukan berdasarkan percobaan. Dia bukan terapis, tapi dia adalah wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak mengikuti hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini kita mesti tahan. Dan di bulan puasa 30 hari lamanya membiasakan diri. Ini bulan Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ini banyak orang yang keliru. Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ramadan ini adalah madrasah, pelatihan, lokakarya, seminar, LPG, pembentukan karakter sifat yang dibentuk. Terutama judul kita hadis ini marah. Insyatamahu ahadun. Tiba-tiba sedang duduk nongkrong, ada orang ngajak kelahi caci maki. Hei, bejat, brengsek, kamu. Wa qatalahu, ngajak kelahi, ngajak perang. Maka kamu yang sedang berpuasa diam, katakan falyaqul, hendaklah dia mengatakan inni shaim, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Berani kamu sama saya? Aku sedang puasa. Takut kan? Takut sama saya kan? Aku sedang puasa. Kalau memang berani, mana jamaah kamu? Mana? Katanya kamu hebat. Mana? Aku sedang puasa. Ntar habis azan maghrib gitu. Ini orang masih membatasi dengan batasan limit tertentu. Salah, keliru. Makna kita berkata ini shaim, aku orang yang sedang dididik oleh puasa. Setelah ini marah terkendali. Tapi ada juga orang yang memahami, kata dia kalau sudah ngaji nggak boleh marah. Akhirnya nggak marah sama sekali. Dulu sebelum ngaji orangnya Pak Ustadz marah, ngamuk. Setelah ngaji nggak marah sama sekali. Pak. Tadi anak bapak saya lihat dibonceng si Anu. Biar aja, nggak apa. Istri bapak dilarikan orang, nggak apa-apa. Oh ini orang bukan ngaji, ini nggak benar. Islam tidak membuang marah. Islam menempatkan marah pada tempatnya. Ada saatnya Nabi marah. Nabi keluar rumah. Ketika di luar dia lihat ada orang yang sedang kelahi tentang tafsir Al-Quran. Berkelahi, berdebat tentang ayat Quran. Nabi marah. Apa kata Nabi? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia ini hobinya jadala, berjidal, berdebat. Jangan berkelahi tentang Al-Quran. Jangan berdebat tentang Al-Quran. La tanaza'u, jangan berkelahi. Fatafshadu, nanti kamu gagal. Wa tazhaba rihukum, wa tadhhaba rihukum. Semangat kamu hilang, itu sudah pasti. Kalau kamu kelahi, maka kamu gagal. Dan kamu kehilangan semangat, spiritnya tidak ada. Wasbiru, sabar. Jadi tidak boleh sumpah serapah, caci maki, tidak tentu arah. Tapi Nabi marah pada tempatnya. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullah. Nabi memandang ke belakang. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Nabi marah. Dia di rumah ya Rasulullah. Layan tayyadna. Mereka yang sholat di rumah. Layan tayyadna. Berhenti. Jangan ulang lagi sholat di rumah. Kalau tetap juga sholat di rumah. La u'arriqanna alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah mereka. Itu marah. Kira-kira kalau bunyi kalimatnya, aku akan bakar rumah mereka, itu marah. Mana mungkin? Aku akan bakar rumah mereka. La u'arriqanna alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah mereka. Siapkan kayu, bakar. Kita bakar rumah mereka, kata Nabi. Walaupun Nabi tidak melaksanakannya, tapi ini ancaman tentang orang gak sholat berjamaah. Jangan katakan Abu Bakar itu tidak marah. Abu Bakar marah. Ketika datang laporan Abu Bakar, ya ini mereka tidak mau bayar zakat. Kenapa tidak mau bayar zakat? Karena kata mereka zakat hanya wajib kepada Muhammad SAW. Karena ayat itu turun kepada Nabi Muhammad. Khudh min amwalihim. Ambil harta mereka. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal maka tidak wajib lagi zakat. Marah Abu Bakar. Wallahi, demi Allah, lau mana'u, kalau mereka tidak mau bayar zakat, iqala ba'irin, satu tali onta yang dulu mereka bayar kepada Nabi Muhammad, sekarang mereka tidak mau bayar, la uharibannahum, la uqatilannahum, aku akan perangi mereka. Umar tidak setuju. Apa ini Abu Bakar? Kata Umar, mereka kan bersyahadat. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, faqad asamu minni dima'akum wa amwalakum. Hartanya tidak boleh diganggu, darahnya tidak boleh tumpah. Kenapa kamu perangi orang yang tidak berzakat? Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Memang betul kata-katamu Umar, tapi ingat, man qala la ilaha illallah, siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, maka dia ada kewajiban salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Siapa yang meninggalkan itu, maka dia keluar dari Islam. Aku tidak ingin merusak mereka. Mereka ingin kuselamatkan karena tidak membayar zakat. Program pertama Abu Bakar Siddiq ketika diangkat menjadi khalifah adalah marah. Marahnya karena Allah. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Wal bughdu fillah, wal bughdu lillah, marah pun karena Allah. Jadi bukan asal sembarangan marah saja.